Di pangkalan militer Amerika, tersibuk di Timur Tengah, ancaman terbesar terkadang tidak datang dengan suara dentuman. Ia datang sebagai titik kecil yang lambat di layar radar. Lebih lambat dari mobil sipil, lebih murah dari sebuah jam tangan mewah, namun membawa hulu ledak yang cukup untuk membakar seluruh barang. Pukul 2.14 pagi, saat ribuan personel militer tertidur pulas, sebuah dilema mematikan muncul di ruang kendali pertahanan udara. Menembak jatuh ancaman ini berarti membuang jutaan dolar. Membiarkannya berarti mengundang bencana. Namun yang tidak disadari oleh para operator malam itu adalah, ini bukan sekadar serangan. Ini adalah sebuah jebakan matematika. Sebuah ujian untuk melihat seberapa cepat mesin perang paling canggih di dunia bisa dibuat bangkrut hanya oleh mesin pemotong rumput yang terbang. Detik-detik awal serangan, pukul 2.14, waktu setempat. Di sebuah baterai pertahanan udara Patriot yang ditempatkan di Pulau Bahrain, seorang operator radar mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Sebuah kontak muncul di layar taktis. Terbang rendah, lambat, bergerak dari arah timur laut, melintasi perairan Teluk dengan kecepatan 110 knot. Objek itu tampak kecil, terlalu kecil untuk pesawat tempur, dan terlalu lambat untuk sebuah rudal. Operator tersebut menahan kontak itu selama 8 detik penuh. Lalu, kontak kedua muncul di belakangnya. Kemudian, yang ketiga. Dalam hitungan detik, layar radar mulai dipenuhi simbol-simbol baru. 6 lagi muncul. Kemudian, lebih banyak lagi. Yang mereka lihat, bukanlah pesawat tempur. Itu adalah drone kamikaze Shahed. Drone dengan sayap pendek, mesin 2 tak yang berdengung di bagian ekor, dan membawa bahan peledak yang cukup kuat untuk meratakan sebuah bangunan. Setidaknya, selusin unit diarahkan menuju Naval Support Facility Bahrain, sebuah pangkalan yang menampung 8.000 personel militer Amerika dan keluarga mereka. Pada jam tersebut, sebagian besar orang di pangkalan masih tertidur, dan kawanan drone itu kini hanya berjarak setengah mil dari perimeter pangkalan. Masalah yang dihadapi Komandan Baterai bukanlah persoalan taktis. Drone itu terbang lurus, kecepatannya setara dengan pesawat sipil Cessna. Sangat mudah untuk ditembak. Masalah sebenarnya adalah matematika perang. Setiap satu rudal PAC-3 Patriot berharga sekitar 4 juta dolar. Sementara, sebuah drone Shahed hanya bernilai 30.000 dolar. Menembak drone murah dengan rudal bernilai jutaan dolar, ibarat menghantam nyamuk menggunakan jam tangan Rolex. Memang berhasil, namun jam tangan itu tidak akan pernah kembali. Dan setiap rudal yang dilepaskan, berarti satu rudal lebih sedikit, jika ancaman yang jauh lebih besar muncul setelahnya. Namun, dalam situasi ini, pilihan hampir tidak ada. Melindungi nyawa manusia adalah prioritas mutlak. Komandan Baterai memberi perintah. Tabung peluncur terbuka. Sebuah PAC-3 meluncur keluar dengan semburan asap putih yang tebal. Rudal sepanjang 17 kaki itu melesat, seperti tiang telepon berpemandu. Dalam 2 detik, kecepatannya mencapai Mach 5. Tidak ada hulu ledak konvensional, tidak ada fragmentasi, hanya sebuah massa logam seberat 700 pon, yang dipandu sepenuhnya oleh komputer. Strateginya sederhana, tabrak langsung target dengan energi kinetik murni. Shahed tidak memiliki kemampuan manuver, bahkan tidak menyadari adanya ancaman. Intersepsi terjadi tepat di atas pelabuhan. Drone hancur seketika, puing-puingnya jatuh ke laut. Peluncuran kedua, hasil yang sama. Namun, drone terus berdatangan. Karena Iran tidak hanya mengirimkan selusin drone, mereka mengirim cukup banyak untuk menguras habis persediaan interceptor. Ini adalah strategi klasik peperangan modern, saturation attack. Membanjiri sistem pertahanan dengan target murah untuk memaksa musuh menggunakan amunisi mahal. Namun, apa yang tidak diketahui oleh Komandan Baterai saat itu adalah fakta yang jauh lebih berbahaya. Drone Shahed itu tidak pernah dimaksudkan untuk menghantam target. Mereka hanyalah umpan. Sementara radar dan baterai Patriot sibuk memburu drone yang lambat. Ancaman sebenarnya datang dari arah yang sama sekali berbeda. Dari ketinggian, sebuah rudal balistik patah satu, jatuh hampir vertikal dari atmosfer. Kecepatan, Mach 13, salah satu sistem senjata paling canggih yang pernah dimiliki Iran. Jika drone tadi adalah gangguan di tempat parkir, rudal ini adalah pencuri yang masuk melalui pintu depan saat semua penjaga sedang mengejar pemain skateboard. Hulu ledak pertama menghantam pusat layanan pangkalan, hanya 130 kaki dari pusat komando. Rudal kedua
menghancurkan antena parabola komunikasi satelit. 2 hantaman telak, namun dampak operasionalnya hampir nol. Kenapa? Karena sistem militer modern dirancang dengan redundansi berlapis. Antena satelit hanyalah satu dari banyak jalur komunikasi milik armada kelima Amerika. Radio HF, Satcom UHF, Link 16, Fleet Broadband, hingga sistem obrolan terenkripsi. Memutus satu antena satelit, ibarat seseorang memotong telepon rumah Anda saat Anda masih memegang ponsel, telepon satelit, dan wifi milik tetangga. Komunikasi dialihkan dalam hitungan menit. Armada kelima bahkan tidak kehilangan 1 detik pun ritme operasionalnya. Sekitar 50 mil dari sana, di Qatar, situasi jauh lebih genting. Layar radar di pangkalan udara Al-Udeid mulai dipenuhi jejak-jejak baru. Pukul 3 pagi, rudal balistik Iran mulai melintasi garis pantai. Gelombang pertama. Gelombang kedua tiba sebelum yang pertama selesai. Gelombang ketiga menyusul di belakangnya. Ini adalah overload defense cycle, membuat baterai Patriot terus menembak dan mengisi ulang tanpa henti. Namun, di langit Kuwait, ujian sesungguhnya terjadi. Di atas Ali Al-Salam Air Base, langit malam terdengar seperti badai petir yang tidak pernah berhenti. Iran meluncurkan 380 proyektil. Ini adalah rentetan serangan terbesar yang pernah dihadapi sistem pertahanan rudal modern. Selama 3 jam penuh, peluncur Patriot terus bekerja. Tabung kosong diganti dengan cepat di bawah kilatan cahaya peluncuran. Hasil akhirnya luar biasa. 380 ancaman. 380 intersepsi. Tidak ada satupun yang menembus. Rekor sempurna. Sebuah pencapaian yang akan ditulis ulang dalam buku teks pertahanan udara dunia. Malam itu memberikan satu pelajaran penting tentang perang modern. Iran mencoba menggunakan strategi saturasi, drone murah, rudal balistik, dan serangan berlapis. Namun, Amerika dan sekutunya mengandalkan arsitektur pertahanan yang tidak berdiri sendiri. Patriot, THAAD, AGIS, hingga radar udara AWACS. Mereka bekerja sebagai satu jaringan terpadu, satu otak kolektif. Dan malam itu, jaringan tersebut membuktikan bahwa meskipun serangan bisa menembus sesekali, menghentikan keseluruhan mesin militer Amerika jauh lebih sulit daripada sekadar menembakkan rudal ke arah pangkalan. Malam itu, teknologi bernilai miliaran dolar memenangkan pertempuran. Namun dalam perang atrisi, kemenangan bukan hanya soal siapa yang mampu menembak jatuh target, melainkan siapa yang mampu bertahan paling lama saat persediaan mulai menipis. Dunia sedang menyaksikan pergeseran besar. Ketika drone murah mulai menantang supremasi rudal hipersonik, aturan perang sedang ditulis ulang tepat di depan mata kita. Pertanyaannya, berapa lama lagi perisai ini mampu bertahan sebelum matematika perang akhirnya memihak pada sang penyerang? Informasi mengenai pergerakan militer dan teknologi pertahanan udara terus berkembang setiap jamnya. Kami di Bakobong Warzone akan terus memantau detail teknis dan analisis strategi yang tidak muncul di berita utama. Pastikan Anda tetap bersama kami untuk pembaruan taktis berikutnya. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal saat babak baru peperangan ini dimulai. Saya dari Bakobong Warzone. Terima kasih telah menonton.